harapan dari Bang Saiful Djamil sama keluarga, termasuk kami sebagai tim kuasa hukumnya, berharap dengan diajukannya permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Tipikor yang ancaman yang divonis 3 tahun ini, mudah-mudahan dikabulkan. Ketika dikabulkan, kalau misalkan dikabulkan ternyata masa hukuman berkurang menjadi 2 tahun, maka Saiful Djamil insya Allah dalam awal tahun ini sudah bisa menjadi bebas. Kalau kita bicara normatif ya, bahwa alasan peninjauan kembali atau upaya hukum luar biasa itu adalah terhadap putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itu narapidana boleh mengajukan upaya hukum PK pertama. Terus yang kedua, ada alasan-alasan, yaitu ada bukti baru atau keadaan baru yang dijadikan dasar bagi narapidana untuk mengajukan PK. Itulah alasan. Bukti yang menerangkan bahwa Saiful Djamil pada saat itu sedang berada dalam tahanan di rumah tahanan, sehingga Saiful Djamil pada saat itu dilakukan pengawasan secara ekstra ketat, sehingga tidak mungkin ada kesempatan yang besar ya, kemungkinan terbesar untuk keluar dari tahanan terus melakukan komunikasi atau memberikan sesuatu atau janji kepada penyelenggara negara terkait penanganan kasus pertama. Itu sangatlah kemungkinan itu sangatlah kecil. Itulah yang salah satu alasan kami ajukan PK, bahwa pada saat itu Saiful Djamil tidak memberikan suap secara langsung kepada majelis atau penyelenggara negara. Hasil sidangnya adalah KPK diberikan kesempatan oleh jaksa untuk mengajukan jawaban terhadap PK yang kita ajukan kemarin. Jaksa penuntut umum melalui jawabannya, yang pertama adalah menolak permohonan PK, meminta kepada Hakim Agung untuk menolak. Yang kedua adalah menguatkan putusan Tipikor yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan itu pada saat itu adalah yang dijalani oleh Saiful Djamil, yaitu putusan hukuman Tipikor itu selama 3 tahun ditambah denda pidana yang harus dibayar itu 100 juta. Kalau tidak dibayar diganti dengan masa kurungan 3 bulan. Itulah yang oleh KPK mengatakan bahwa itu putusan pengadilan negeri Tipikor pada saat itu sudah tepat. Yang ketiga adalah ketika permohonan PK yang diajukan oleh Saiful Djamil ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Saiful Djamil. Itulah jawaban dari permohonan peninjauan kembali. Kalau dikabulkan maka oleh majelis hakim agung dalam hal ini, maka putusan akan berkurang. Tapi kalau ditolak maka putusan tetap. Jadi tidak berkurang. Jadi Saiful Djamil tetap menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan pertama. Tapi kalau diterima, artinya putusan pengadilan pertama yang sebelumnya yang diajukan PK akan berkurang. Nah, kalau kita bicara ini kan akumulasi dari 2 kasus yang berbeda. Ya. Kasus pertama itu di Pengadilan Jakarta Utara itu divonis di Pengadilan Negeri 3 tahun, kemudian banding divonis di Pengadilan Tinggi 5 tahun. Per tanggal 15 Agustus 2016 itu putusan Pengadilan Jakarta Utara. Nah, setelah menjalani putusan Pengadilan Jakarta Utara, kemudian Saiful pun divonis dengan Pengadilan Tipikor, putusan Tipikor, yaitu divonis 3 tahun, vonis tertanggal 31 Juli 2017. Jadi akumulasi jadinya 8 tahun. 5 tahun kasus pertama, 3 tahun kasus yang kedua. Jadi akumulasi 8 tahun. Hukuman di dalam lapas itu dihitung mulai tanggal ditetapkannya sebagai tersangka menjalani masa tahanan, yaitu tanggal 19 Februari 2016. Jadi per tanggal 19 Februari 2021 kemarin itu genap Saiful Djamil menjalani masa hukuman 5 tahun di dalam lapas. Remisi sampai dengan 2020 itu total remisinya adalah 22 bulan kurangnya lebih sampai 15 hari. Itu remisi yang sudah didapat Saiful Djamil. Andaikan tidak dikabulkan, maka yang proses hukum administrasi yang kita jalankan yaitu melakukan follow up terhadap upaya administrasi, yaitu pembebasan bersyarat yang sudah pernah diajukan ke pihak lapas, Dirjen Kumham, Kanwil. Itulah yang akan kita follow up.
Mengenai pembayaran denda terus masa 2/3 sudah dilengkapi semua oleh Saiful Jamil, baik secara administratif maupun substantif. Semua persyaratan itu sudah dilengkapi dan dipenuhi. Kemudian berdasarkan itulah diajukan permohonan pembebasan bersyarat. Nah, itu sekitar pertengahan bulan tahun 2019 kita sudah ajukan itu. Nah, hanya sampai saat ini kita belum mendapat jawaban. Istilahnya adalah SK apakah diberikan pembebasan bersyarat atau ditolak. Nah, sampai detik saat ini yang kita belum mendapatkan jawaban itu. Itulah yang secara administrasi nanti kami sebagai pengacara akan melakukan follow up terhadap lembaga-lembaga yang terkait. Jangan lupa subscribe ya.